ngomong kok nggak ada, ternyata di sini sayanya yang salah. Oke, saya ulang lagi ya. Oke, tadi kita udah sampai di pengenalan isu. Nah, untuk pengenalan isu ini sendiri, ini dapat kita artikan sebagai bagian pembuka yang memuat pengenalan. Jadi dia bisa juga disebut sebagai tesis. Oke, nah sedangkan argumen ini merupakan bagian isi yang memuat pandangan redaksi terhadap isu yang sudah dikenalkan. Jadi ada pengenalan isu, lalu ada argumen. Oke, jadi pertama dikenalkan terlebih dahulu isunya, nak. Selanjutnya baru dimasukkanlah pandangan dari si penulisnya atau si redaktur dalam hal ini. Jadi dari informasi pertama dia sampaikan, semisal bahas apa? Semisal bahas mengenai vaksinasi dulu kan. Setelah dibahas terlebih dahulu mengenai fakta dari vaksinasi tersebut, baru dia berargumen, lalu dia tegaskan kembali. Ini biasanya di paragraf pertama nih, untuk pengenalan isu atau si tesis. Argumen ini biasanya terletak di paragraf kedua atau dimulai dari paragraf ketiga. Oke, untuk penegasan ini biasanya letaknya di akhir-akhir. Nah, coba kita lihat dulu yang ini. Ini kenapa ya? Tunggu dulu. Oke, nah. Tadi kan kita udah bahas sedikit mengenai si struktur dari teks editorialnya. Nah, coba teman-teman sekarang lihat ini contoh dari teks editorial yang saya tampilkan. Tapi sebelumnya jelas nak ya? Maksudnya bisa dibaca nggak sih? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, coba baca dulu pelan-pelan. Nanti kita akan coba bedah struktur dari si teks editorial ini. Yuk, coba dibaca dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, ini masih ada lagi nih bagian keduanya. Ini bagian keduanya. Oke, tapi sepertinya terlalu lama kalau kita kalau kita baca dulu selesai baru kita kerjain bareng-bareng, tapi langsung aja lah langsung. Misal gini. Kita kan yang pertama tadi ada pengenalan isu atau tesis. Itu letaknya di mana, Nak? Di awal. Di sini ya. Sini sampai mana? Paragraf pertama aja, Pak. Ya, pinter. Paragraf pertama saja ya, karena di sini udah mulai masuk argumennya. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sebab saat ini, ya kan? Oke, maka ini masih argumen juga ya. Oke, langsung ke bagian akhir. Ke bagian akhir di sini. Selain itu, realisasi belanja pemerintah harus didorong. Ini ada kata harus secepat mungkin, termasuk pemerintah daerah yang selama ini sangat rendah penyerapan anggarannya. Belanja pemerintah, terutama belanja barang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Maka di sini kalau kita coba bedah, maka strukturnya itu yang pertama adalah si pengenalan isu atau tesis terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paragraf ini masuk ke dalam penyampaian pendapat ataupun argumen. Oke, lalu paragraf terakhirnya masuk sebagai si penegasan. Oke, ini adalah strukturnya. Sederhana, nanti coba kita bedah sama-sama. Ini saya nggak tahu kenapa PPT saya seperti ini. Kita mulai sekarang ke si kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, adapun kaidah kebahasaan ini dapat kita artikan sebagai kata-kata atau kebahasaan yang paling sering muncul di dalam teks editorial. Dalam hal ini ada adverbia, ada konjungsi, ada verba rasional, ada verba mental, dan ada verba material. Jadi ada 5 kata kunci atau kebahasan yang paling sering muncul di dalam teks editorial. Kita mulai dari yang pertama, ada yang namanya adverbia. Adverbia itu dapat kita artikan sebagai kata keterangan. Jadi fungsinya adalah menerangkan, ya. Apa yang diterangkan? Yang diterangkan adalah kata selanjutnya atau kata sebelumnya. Di sini, di dalam teks editorial ini, adverbia yang paling sering muncul itu adalah adverbial frekuentatif atau adverbial yang merujuk kepada waktu. Oke, modalitas lah kita sebut.
atau merujuk kepada keseringan atau intensitas sesuatu itu sering atau tidaknya terjadi. Contoh, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Itu masuk ke dalam adverbia frekuentatif yang paling sering muncul di dalam teks editorial. Nah, sedangkan konjungsi sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, konjungsi ini kan artinya kata penghubung. Ini biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, sesungguhnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan lain hal. Ini masuk ke dalam konjungsi. Konjungsi biasanya konjungsi antar kalimat. Ini sering sekali muncul di dalam teks editorial. Nah, selanjutnya ada verba material. Verba material ini dapat kita artikan sebagai kata kerja yang menunjuk perbuatan fisik atau peristiwa. Contoh, membaca, menulis, dan memukul. Jadi ingat, verba material ini berkaitan dengan materi, berkaitan dengan fisik dan pergerakannya. Jadi membaca, menulis, memukul, memakan, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam verba material. Ketika ada fisik bergerak di dalam kata kerja tersebut, maka itu masuk ke dalam verba material. Sedangkan verba relasional ini merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas antara A dengan si B. Ini biasanya verba relasional ini terbagi lagi, ada dua, tapi yang paling sering muncul di dalam teks editorial adalah si kata kerja yang intensitas pengertian A adalah B. Contoh, menjadi, menyebabkan, seperti itu. Jadi ada subjek, lalu ada kata menjadi gitu kan, lalu ada objeknya, lalu ada pelengkap. Biasanya memunculkan pelengkap ya, ketika muncul si verbal relasionalnya. Ada lagi nggak verba relasional yang paling umum? Ada lagi, yaitu verba relasional yang sifatnya definitif. Contohnya adalah merupakan, yakni, yaitu, dan lain sebagainya. Itu juga verba relasional, tapi yang paling sering muncul di dalam teks editorial adalah intensitas antara pengertian A adalah B. Jadi dia menggunakan kata kerja si menjadi atau menyebabkan. Nah, selanjutnya ada verba mental. Verba mental ini dapat kita artikan sebagai kata kerja yang menerapkan persepsi. Persepsi itu apa saja? Biasanya panca indera, Panca indera melihat, merasa, mendengar, dan lain sebagainya. Lalu ada afeksi. Afeksi itu batin. Batin, rasa suka, rasa cinta, khawatir, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kognisi. Kognisi itu daya pikir, misal berpikir, mengerti, memahami, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 verba di sini. Yang paling sering muncul dalam teks editorial, verba material, verba relasional, dan yang terakhir adalah verba mental. Oke, itu adalah pembahasan kita untuk hari ini. Jadi kita nggak usah panjang-panjang, singkat saja. Sebelumnya saya mohon maaf atas kelakuan PPT saya ini, seperti tidak bisa dikendalikan dia. Bingung saya. Nah, untuk menguji apakah teman-teman sudah memahami, setidaknya mengerti apa yang kita diskusikan sebelumnya, coba dibaca teks editorial dari Bisnis Indonesia ini, dan coba kita bedah terlebih dahulu struktur yang terdapat di dalam teks editorial ini. Nanti baru kita ke bahasannya. Sebelumnya bisa kelihatan nggak? Atau kelihatan atau kabur-kabur teksnya? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Tapi kelihatan nggak sih? Kelihatan. Bisa dibaca? Bisa dibaca, Nak? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke, ini kita mulai dari struktur ya, siapa cepat dia dapat. Karena yang bisa mendapatkan ini nanti gak usah remet lah untuk nilai-nilai kuisnya. Oke, coba silakan dicari. Dari struktur dulu ya, baru nanti kita masuk ke dalam kaidah kebahasaannya. Di kaidah kebahasaan barangkali banyak nih. Kita mulai dulu dari struktur. Kita mulai dari tesis. Kalau tesis gampang ya, tesis itu di paragraf pertama, maka tesis nggak usah. Sekarang ini aja, apa? Pernyataan pendapat atau argumen. Dari paragraf berapa sampai paragraf berapa?
Paragraf kedua sampai 14, Sir. 14 berarti ini terlebih atau negara. Coba kita hitung ya. 1, Iya, 2, Sir. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini. Ini, nak. Halo? Bentar, Sir, saya hitung. Iya, ini 14, 15, 16. 14, 15, 16. Mana nih? 14, 15, atau 16? Berapa? 16, Sir. 14, 15, 16. Berarti ini ya, terlebih akan ada berbagai masalah sosial ekonomi yang mengadang jika vaksin tersebut telah tiba di tanah air. Kita harus mendukung kerja keras pemerintah dalam memperbaiki kesehatan rakyatnya dalam memerangi pandemi COVID-19. Namun pemerintah juga jangan mengambil langkah yang tergesa-gesa. Hampir. Hampir 16. Ada yang lain? Iya, ini antara 14, 15, sama 16. 16 hampir. Berarti tinggal 14 dan 15. Berapa? Dari harian ini ya, Pak. Menurut saya dari harian ini, Pak, yang di harian ini. Dari sini udah stop gitu. Ya itu yang harian ini sampai akhir itu penegasan ulang. Benar. Jadi ini mempertegas kembali, tapi jika kita perhatikan, oh iya benar, dari sini udah mulai masuk atau udah habis sih penegasan ulangnya. Penegasan ulang si argumentasinya, karena ini udah mulai menarik apa-apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Harian ini menilai bahwa vaksin COVID-19 yang akan diedarkan di Indonesia harus dipastikan aman, kompetitif, halal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara ini memang sangat butuh vaksin, tetapi vaksin yang tapi kok banyak kali, Sir, sampai 1, 2, 3, 4 paragraf. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, nah, ini masih satu kalimat kan? Tapi udah dijadikan paragraf sama mereka. Tapi yang dibilang Jaki ini benar. Dari sini udah mulai masuk si penegasan. Jadi siapa tadi argumentasinya dari paragraf 2 sampai paragraf 14. Jadi 15 ke bawah itu udah mulai masuk ke penegasannya. Oke, Zaki benar. Tapi Zaki apalagi yang mau diremetin, nak? Nilainya kayaknya udah aman lah. Serakah kali kamu sama nilai. Tuh. Zaki udah aman nilainya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita fokus sekarang ke kaidah kebahasaan. Tadi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial tadi. Yang pertama ada verba sampai 3 ya. Verba material, apalagi tadi? Di sini ada verba material, relasional, dan yang terakhir ada mental. Oke. Untuk ciri yang lain ada untuk kaidah kebahasaan yang lain ada ini aja. Ada adverbia, ada konjungsi, ada verba relasional, verba mental, dan verba material. Sekarang tugas teman-teman adalah mencari, ada nggak adverbia di sana? Atau ada nggak konjungsi di sana? Ada nggak verba rasional di sana? Ada nggak verba mental di sana? Atau verba material di sana? Masih di dalam teks yang sama. Nih. Mulai aja dulu dari yang gampang, seperti konjungsi, atau verba material tadi, ada pergerakan fisik, ada verba relasional, kelihatan,
Kenapa sih ini? Oke, ada yang bisa? Ada yang mau atau ada yang bisa? Kayaknya nggak ada yang mau ya. Ke ini aja dulu kita. Ke Bang Riyadi. Bang Riyadi, dengar suara saya, Bang? Bang Riyadi? Abang Riyadi? Ada ya Bang Riyadi ya. Ke ini kita ke si Ardiansyah Albi. Yang kayaknya namanya terdengar asing. Ardiansyah, hadir nak? Tidak juga. Hadir? Enggak. Kita ke yang kayaknya yang masih asing-asing namanya. Saya coba tegur. Cindy? Cindy hadir nak? Gimana nih nggak ada yang hadir? Oke, coba Cindy dulu nak. Ketemu nggak? Yang sederhana aja dulu kayak konjungsi, kata hubung. Ada nggak di dalam sini? Udah pasti ada. Tugas Cindy adalah menunjukkan kepada kami mana yang konjungsi tadi atau konjungsi merujuk penghabisan tadi. Oleh karena itu, dengan demikian dia menghabiskan atau menarik menjadi sebuah simpulan itu biasanya sering digunakan di dalam si teks editorial. Cindy ngelihat itu nggak? Nemuin nggak? Meskipun sampai hari ini, yang itu Pak. Di paragraf satu, meskipun pada hari ini, yang mana tuh nak? Paragraf 8 Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meskipun sampai hari ini, iya bisa di bagian awal ya. Oke, berterima. Ada yang lain, Cindy? Bagus sekali. Ada lagi? Si meskipun. Belum lama ini bisa adverbia, Pak. Belum lama ini, iya bisa adverbia. Benar. Kata keterangan dia masuk. Ini frekuentif tadi, nak. Si akan kan? Rujuk pada waktu. Akan, biasanya, dan lain sebagainya. Ini belum jelas kapannya. Bisa masuk ke frekuentif tadi. Kalau verba mental ada nggak? Memikirkan, merasakan, mendengarkan yang berkaitan dengan afeksi, dengan ada nggak di sini nak? Verba mental yang berkaitan dengan kognisi, perasaan, dan lain sebagainya. Ada di sini? Kepercayaan. Kepercayaan. Rasa percaya mungkin ya. Mempercayai mungkin bisa. Nah, kalau kepercayaan itu masih nomina, bukan verba. Mempercayai bisa, tapi kalau kepercayaan itu masuk ke nomina atau kata benda dia. Ya, teksnya agak kabur nih. Saya nyari yang lain nggak ada yang ketemu. Ini yang paling bisa dimasukkan dijadikan contoh. Lagi. Kalau mendukung masuk kata kerja apa nak? Mendukung masuk kata kerja apa dia tuh? Memperhatikan masuk kata kerja apa? Apa nak? Apa? Apa Zaki? Material nggak sih Pak? Material, materi, kegiatan ya, fisik ya. Kayaknya nggak masuk sih mendukung ini.
Pokoknya kalau material itu berkaitan dengan ada pergerakan dan pergerakan tersebut tampak. Kalau mendukung kan sangat abstrak ya, mendukung sifatnya masih kognisi dia. Ini bisa masuk ke dalam verba mental, sama seperti memperhatikan ini. Memperhatikan kan, melihat, afeksi dia ya. Panca indera nih, melihat, memperhatikan, mengambil langkah tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Oke, sepertinya teksnya ini ya, teksnya kurang enak sebenarnya. Bisa sih dibaca, tapi karena kurang enak itu jadi kurang semangat kerjanya. Di sini ada sebenarnya konjungsi-konjungsi lainnya, seperti namun dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya bisa masuk ke dalam si teks editor. Bisa masuk ke dalam konjungsi sebagai kaidah kebahasaan di dalam teks editorial. Ini juga namun muncul terus. Coba kita fokus ke kata kerja dulu, nak. Kalau kata kerjanya udah habis, baru kita selesaikan pertemuan kita kali ini. Menghentak. Menghentak ini masuk ke kata kerja apa? Relasional, Sir. Relasional. Oke. Kenapa relasional, nak? Karena nggak terlihat, Sir, perubahan fisiknya, Sir. Oh, kok kayak gitu pengertiannya? Coba kita lihat Oh, lagi. enggak. Ayo kamu, ayo kamu. Ayo kamu. Coba kita lihat ya. Biar lebih dipahami. Verba relasional itu atau verba rasional kalau buku lain menyebutnya. Jadi verba relasional atau rasional itu adalah kata kerja yang menunjukkan hubungan antara A dengan B. Sehingga biasanya nih, nak, biasanya di dalam teks editorial ini, ketika relasional ini muncul, verba relasional ini muncul, maka dia akan membentuk satu jabatan fungsi lain, yaitu pelengkap. Subjek, baru masuk relasional ini, objek, lalu ada pelengkapnya. Dia memunculkan pelengkap, maka besar kemungkinan itu ciri dari si relasional. Tapi kalau kita perhatikan yang tadi, apa tadi, nak? Menghentak ya? Menghentak dunia, ini kan tidak ada pelengkap di sini, langsung objek. Maka dia tidak masuk ke dalam si relasional. Kalau relasional sederhana yang kedua tadi yang sudah saya sampaikan tapi tidak saya tulis adalah verba definitif, seperti adalah, merupakan, yakni, yaitu. Ada nggak di dalam sini? Kita cari satu-satu yang verbanya. Kalau udah selesai nanti baru kita usaikan kelas ini, nak. Verba, fokus ke verba dulu ya. Kata kerja, nak ya. Mantap. Meregang apa nih? Meregang nyawa. Meregang nyawa enggak masuk ke dalam ketiga kriteria tadi. Pernyataan, mengklarifikasi, menjelaskan ini, nak, kan? Ini masuk ke dalam relasional tadi. Bisa lah ini masuk. Kenapa pada akhirnya membentuk si pelengkap? Ada lagi nggak di sini? Menolak ini sikap ya? Hah? Adalah di bagian mana tuh? Di bawah, Pak. Di bawah, di sini. Paling bawah, Pak. Ah, ya. Ini? Oh iya, ini masuk. Iya. Rasional atau relasional. Masuk. Nah, sebenarnya yang kaidah kebahasaan ini nanti pada akhirnya muncul nggak sih di soal, kan gitu sebenarnya kan. Kita lihat praktis saja. Kalau di soal ujian-ujian nanti kita secara internal bakal muncul. Tapi di dalam AKM muncul nggak, itu belum tahu. Makanya perlu kita gali lagi lebih dalam. Tapi yang perlu dipastikan ketika simulasi AKM yang lalu, soal-soalnya berkaitan dengan teks yang panjang. Jadi dia bukan pelajaran, tapi dia berkaitan dengan kegiatan, literasi. Nah, jadi dituntut siswa untuk membaca teks yang panjang lalu memahami teks tersebut. Salah satunya adalah teks editorial. Jadi si kaidah kebahasaan dan struktur ini hanya untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu dimunculkan di dalam soal kita tahu gitu. Oh ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga tidak muncul. Tapi jangan pernah sepele, nanti tiba-tiba muncul gimana? Ada lagi nggak? Kita sekarang ke verba ini yang terakhir. Habis itu selesai, verba mental. Berkaitan dengan ada 3 deh ya, persepsi, yaitu panca indera, melihat, merasa, mendengar, dan lain sebagainya. Afeksi, berkaitan dengan perasaan, suka, cinta, khawatir. Lalu kognisi, berkaitan dengan daya pikir. Contoh, berpikir, mengerti, memahami, dan lain sebagainya. Ada nggak? Tadi sepatnya ada memahami ya. Oke, setelah itu kita selesai pertemuan untuk hari ini.
Mengingat nak ya. Mengingat masuk kemana nak? Mengingat masuk kemana? Dia masuk ke verba mental dan dia masuk kemana? Persepsi, afeksi, atau kognisi? Kognisi, Pak. Iya, pintar. Kognisi, Tapi daya persepsi pikir. bisa. Gimana? Iya benar, kognisi nak. Mengingatkan, dia daya pikir, masuk ke daya pikir. Sepertinya udah habis. Tunggu lagi ya. Oke. Sebenarnya seharusnya saya kasih tugas. Jadi ini sebenarnya tugas kalian untuk mengonstruksi teks editorial ini sehingga kerjanya nanti bisa diperiksa apakah kalian sudah memahami atau belum pertemuan singkat kita ini. Tapi sepertinya terlalu banyak tugas kalian ya. Di pelajaran-pelajaran lain juga masih ada remedial-remedial. Maka dari itu kita kerjakan bareng-bareng tadi. Nah, sebelum saya tutup, perlu juga saya sampaikan bahwa untuk teman-teman yang gimana bilangnya nih, segan saya. Untuk teman-teman yang belum lengkap nilainya, masih saya tunggu dengan besar hati untuk untuk memberi remedialnya, biar saya ngasih nilainya juga enak gitu. Oke? Jadi tolong kerjasamanya agar kita sama-sama enak lah gitu dalam penilaian. Karena kalau kalian nanti tidak memberikan remedialnya, maka jelas saja sebagaimana aturannya, maka nilai rapor kalian akan sesuai dengan nilai hasil ujian kalian gitu. Jadi kalau nilai ujian kalian rendah dan tidak remed, maka nilai yang rendah itulah masuk ke dalam rapor. Maka jika kalian melakukan kegiatan remedial, maka saya melihat bahwa oh ternyata siswa ini memahami maksud dari si soal-soal di ujiannya, maka nilainya bisa bertambah tergantung dari nilai remedial kalian. Oke, itu saja barangkali. Saya juga mohon maaf jika terjadi ketidaknyamanan nih. Nanti coba saya akan perbaiki PPT-nya. Saya nggak tahu tadi seperti tidak bisa dikendalikan PPT-nya. Oke, itu saja. Terima kasih nak atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.